Ayo cepat bangun dari sana. Apa yang kau lakukan? Dia pacarnya dan dia berkewajiban untuk... Tidak, Tuan. Laki-laki tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Kau lihat saat gadis itu pingsan. Dengarkan aku, Lupita, dengarkan aku. Tidak seorang pun pantas mendapatkan air mata kita. Bahkan ayahku pun juga. Mungkin saja ayahmu pantas, tapi pemuda ini tidak. Maafkan aku terbaring di kasurmu, Nyonya. Itu gunanya tempat tidur untuk berbaring. Lupita, kau harus ikut pulang bersamaku. Tidak, sekarang ini rumahku. Kita harus berpisah selamanya. Ibumu benar. Jika kita menikah, duniamu tidak akan pernah menerimaku. Kalau begitu, aku akan meninggalkan duniaku. Kau kelihatan pucat sekali, sayang. Kau baik-baik saja? Iya, tentu. Aku baik-baik saja. Tenanglah. Aku rasa masalah tentang hilangnya Lupita membuatmu sangat khawatir. Dia akan baik-baik saja. Bagaimana aku membuatmu mengerti bahwa aku tidak peduli dengan orang-orang itu, pendapat mereka dan pendapat orang tuaku juga. Aku hanya peduli padamu, Lupita, padamu dan pada cinta kita. Itu sangat keren, Kak Rogelio. Diam, Nak. Jangan mengganggu percakapan orang dewasa dan turun dari tempat tidur atau setidaknya lepas sepatumu. Aku akan masuk angin kalau melepasnya. Masalah ini tidak akan selesai seperti ini. Lupita, benarkah kau tahu cara membuat ayam saus pibil yang sangat lezat? Aku rasa aku bisa membuatnya dengan cukup baik. Kalau begitu jangan bicarakan lagi. Aku ingin makan itu untuk makan malam nanti. Dan kalian semua diundang untuk mencobanya bersamaku. Itu ide yang sangat bagus. Aku ingin sekali makan ayam dengan saus yang lezat itu. Fidelio, Iya, Nyonya. siapkan semuanya untuk makan malam. Baik, Nyonya, secepatnya. Kabar baik, kabar baik. Dulce Maria dan Tuan Rogelio telah menemukan Lupita. Puji Tuhan, akhirnya. Dan dia bekerja di rumah Nyonya Arta Gracia Ribera. Terima kasih, Silvestre. Terima kasih, Luciano. Jujur saja aku masih tidak percaya apa yang kudengar. Sungguh kebetulan luar biasa kalau Lupita bekerja di rumah pemilik sekolah Dulce Maria. Ini adalah campur tangan Tuhan. Nyonya Ribera mengundang semua makan malam agar bisa selesaikan masalah Lupita dan Rogelio. Itu akan menjadi percakapan orang dewasa. Apa yang harus dilakukan putriku di tengah malam itu? Apalagi Luciano? Makan. Seharusnya aku pergi menjemput Dulce Maria. Besok hari Sabtu dan dia tidak perlu bangun pagi. Dari apa yang kau ceritakan, Nyonya Ribera itu wanita yang tidak terduga dan tidak selalu bertindak logis. Maaf Tuan dan Nyonya, aku akan memberikan pendapatku. Aku rasa cukup wajar kalau si kecil diundang makan malam bersama mereka semua. Kenapa begitu, Silvestre? Aku akan menjawabnya untukmu. Itu karena Dulce Maria lah yang banyak berperan agar Rogelio dan Lupita menjadi pasangan. Perannya adalah sebagai Cupid. Tidak ada yang bisa mengubah pikiranku. Jika Rogelio dan Lupita bersama, itu karena si kecilku. Ayamnya akan siap sebentar lagi. Fidelio akan mengurus penyajian makan malam. Kau akan duduk di sebelah pacarmu. Tapi Nyonya, Terima aku kasih. tidak bisa melakukan itu. Kita merayakan pertunanganmu malam ini. Dan mulai sekarang kau bagian dari upacara di sini. Ayam ini enak sekali. Sausnya luar biasa. Ini enak sekali. Jika kau masak seperti ini terus setelah kita menikah, aku pasti akan menjadi gemuk. Kakak pasti akan jadi gemuk seperti Suster Fortunata. Aku baru saja membayangkan Kak Rogelio gemuk dan terlihat lucu. Baiklah, aku ingin bersulang di malam yang sangat istimewa ini. Mari kita minum untuk cinta dan juga kebahagiaan. Bersulang untuk kedua pengantin. Bersulang. Sampai jumpa besok. Permainan kartu kita cukup menyenangkan. Kami ingin permainan ulang, ingat itu. Aha. Tidur yang nyenyak ya.
Halo, kami kembali. Maaf karena terlalu malam. Oh, Anakku sayang, aku akan membawanya ke kamarnya. Bagaimana Lupita? Kenapa kau tidak membawanya juga? Nyonya Ribera karena sakitnya membutuhkan seseorang untuk merawatnya dan membantunya dengan urusan pribadinya. Karena itulah mulai hari ini Lupita bukan lagi pelayan rumah tangga, tapi dia akan menjadi asisten resmi Nyonya Ribera. Apa itu berarti? Itu berarti Lupita telah kembali padaku dan kami akan segera menikah. mulai malam ini akan menjadi kamar tidur barumu, Lupita. Tidak, Nyonya. Aku baik-baik saja di tempat para pelayan. Aku tidak mau mendengarnya. Aku sudah bilang padamu bahwa aku ingin kau menjadi asistenku. Terima kasih banyak, Nyonya. Terima kasih karena kau begitu baik padaku. Besok kita akan pergi belanja dan membelikanmu sepatu dan pakaian. Semoga Tuhan memberkatimu. Tidak. Lihat, aku sangat suka tunanganmu dan terlihat jelas bahwa dia sangat mencintaimu. Dia masih muda. Kau dan Rogelio berhak bahagia. Kalian berhak atas kebahagiaan yang 40 tahun lalu tidak bisa dimiliki oleh pasangan remaja yang sedang jatuh cinta karena kondisi sosial yang konyol. Sekarang pasangan itu bertemu lagi, tapi mereka sudah tua dan sudah terlambat. Tapi coba kau lihat, pasangan muda yang jatuh cinta inilah yang akan mewujudkan mimpi kedua pasangan tua itu. Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari sifat hewan ovipar selama beberapa waktu. Sekarang, apakah kalian mengerti apa arti ovipar? Ya, Suster Fernanda. Ceritakan padaku, Luvia. Hewan ovipar adalah hewan yang bereproduksi dengan bertelur seperti ayam betina. Bagus sekali, Luvia. Mari kita lihat dari semua hewan yang bertelur, mana yang terbesar? Aku tahu kau tahu jawabannya, Dulcemaria. Katakan padaku. Hewan terbesar yang bertelur adalah hewan gajah. Kenapa kalian tertawa? Aku benar. Jangan bilang kalau gajah bukan hewan terbesar dari semua hewan. Itu alasan kenapa kau harus kembali ke Meksiko. Bisnis sama sekali tidak berjalan dengan baik. Aku ikut prihatin. Ya, bisnisnya sama sekali buruk. Semoga akan segera membaik. Aku berutang banyak uang pada seseorang dan biasanya aku tenang. Karena setiap tenggat waktu jatuh tempo dia perbarui. Semuanya secara otomatis, tapi sesuatu yang sama sekali tidak terduga sudah terjadi. Aku tidak mau menambah bebanmu, tapi kau kelihatan sangat khawatir. Seberapa buruk kejadian sebenarnya? Wanita itu bukannya memberiku perpanjangan, dia malah menuntutku untuk segera membayar seluruh hutang yang aku miliki. Dan ya, karena aku tidak menduga ini, aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Sekarang setelah masalah Rogelio terselesaikan, aku dihadapkan dengan masalah keuangan yang tidak terduga. Masalah ini begitu besar sehingga stabilitas ekonomiku terancam. Kau benar-benar berpikir bahwa masalah Rogelio sudah terselesaikan? Apa sebenarnya maksudmu? Maksudku, Rogelio belum sepenuhnya merupakan keponakan Silvestre. Dia sudah menemukannya dan mereka akan